Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita sore ini adalah fikih. Kita membaca hadis-hadis yang sahih menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT. Kita sampai di babu as-siwaku atau babu siwaki, bab as-siwak. As-siwaku, apa artinya as-siwak? Yutlaq alal alati. Siwak itu pertama bermakna alat. Allati yatasawwaku biha, yang dipakai untuk bersiwak. Si alatnya. Kalau seperti ranting minal arok wa ghairihi, seperti ranting dari pohon arok. Arok ini nama pohon. Kita mengatakan pohon siwak. Kalau di padang pasir itu banyak pohon-pohon siwak ini, hijau gitu. Kayak penjalin tapi rimbun. Kalau penjalin kan ke atas, kalau ini nggak rimbun. Itu banyak ranting-rantingnya dipetiki sama orang-orang. Biasanya kalau Jumat, orang-orang itu mempetiki, dipotong kecil-kecil, satu jari gitu. Diadai kresek. Yang dibawa ke masjid, dibagikan ke jamaah masjid. Siwak masih hijau gitu, kayak pohon kangkung gitu tapi keras. Nah, jadi kalau di Yaman yang saya pernah di sana itu, kalau hari Jumat itu betul-betul orang itu betul-betul ihtiram dengan hari Jumat, memuliakan sekali. Mereka siapkan pakaian yang bagus. Kemudian anak-anak muda dan banyak muslimin berdiri di pintu-pintu masjid. Ada yang pegang ranting siwak tadi, atau ranting arok ini, diberikan ke jamaah yang masuk masjid. Yang satu pegang minyak wangi botol itu. Setiap orang diolesi minyak wangi. Terus ada dari takmir, ada bukur kemenyan wangi itu dibakar, kemudian dibawa keliling masjid. Jadi masjidnya itu harum sekali. Banyak muslimin kan orang Arab biasanya pakai imamah itu, pakai surban itu mendekati orang yang bawa kemenyan tadi, dikelumpukkan di atasnya sehingga surbannya itu wangi. Ibadahnya pakai minyak wangi, yang dipegang siwak. Mereka biasanya baca Al-Quran. Begitu masuk masjid, nunggu imam itu baca Al-Quran. Jadi masjidnya itu gemuruh sekali. Gemuruh. Kalau di kita kan tidak ada, malah speaker lah di sini ya. Nyetel speaker, yang baca nggak ada. Nah, itu kaset dan cara rekaman. Artinya dia sedang baca Al-Quran sambil nunggu imam. Begitu imam datang, langsung nggak ada yang buka Quran, ditutup, dikembalikan ke raknya masing-masing. Sepi, nggak ada suara. Jamaah itu menghadap ke imam. Jadi yang ujung sana miring ke sini menghadap. Kalau di sini kan ada ke barat semua. Yang benar enggak, makmumnya menghadap ke imamnya. Di mana imamnya? Ini menghadap semua, mengarah wajahnya ke imam-imam, ke imam khotib untuk memperhatikan apa yang mau disampaikan. Terasa fikih Islamnya itu terasa di sana.
Jadi yang pertama, makna siwak itu alat. Kalau di sini berupa ranting, contohnya di sini talmud seperti ranting. Nah kalau ranting ini enaknya seperti ranting siwak itu ujungnya bisa digunakan, kemudian bisa dibawa kemana-mana di saku. Tapi ranting itu cuma contoh. Di sini alat itu lebih luas dari ranting. Jadi bisa jadi gosok gigi, sikat gigi, itu kan alat. Artinya sikat gigi itu masuk ke makna siwak bisa. Atau kadang orang nggak bawa ranting, nggak bawa ranting siwak tadi, bajunya, ya dengan bajunya digosokkan ke giginya itu dia berniat bersiwak. Nah bajunya itu disebut siwak juga alat. Atau kadang bukan bajunya tapi jarinya yang kasar digosokkan ke giginya. Itu mana pertama, siwak itu artinya alat untuk membersihkan gigi, alatnya. Wayutlak, dan juga siwak itu bermakna antar pilih, bermakna perbuatannya. Jadi bersiwaknya itu juga bermakna alladzi huwa at-tasawwuf, yaitu perbuatan bersiwak. Cuma dimulai dari kanan dulu apa dari kiri? Khilaf para ulama, ada yang mengatakan setiap bersiwak itu dari kanan karena itu sunnah dan itu ibadah. Ada yang mengatakan dari kiri karena itu untuk membersihkan. Sehingga sebagian ulama mengambil tengah. Kalau mulutnya bersih, tidak dalam rangka untuk membersihkan mulut, maka bersiwak itu dimulai dari yang kanan. Tapi kalau bersiwaknya untuk membersihkan mulut, maka dimulai dari yang kiri. Wahwa dalkul kami. Dalkul kami artinya menggosok mulut. Bersiwak itu artinya menggosok mulut. Bil musawwiki, bil miswak dengan alat bersiwak tadi, dengan alat tadi. Alatnya bisa macam-macam tadi ya. Ditangkifil asnan, untuk membersihkan gigi. Wal lisan, dan juga untuk membersihkan lidah. Jadi misalnya orang pegang siwak yang digosok kok lidahnya, itu juga masuk ke makna bersiwak. Kalau usah disalah-salahkan, misalnya siwak kok kulit lidahnya, ya nggak apa-apa, itu masuk. Wal lusan atau lusa itu gusinya. Nah, pas siwaku maka siwak, jadi ini syariat ya, artinya ibadah, bersiwak itu ibadah. Kata di sini kata beliau, mutahhiratun lil fam, gunanya untuk mensucikan mulut atau membersihkan mulut. Mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala, dan perbuatan ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Asalkan niat bersiwak memang, kalau cuma ke kamar mandi, gosok gigi kayak itu, tidak ada niatan bersiwak kayak itu, maka belum masuk ke makna ibadah seperti ini. Al-Hadisul awal, hadis pertama di dalam bersiwak. Untuk hadisnya sudah ada 17 hadis yang telah kita pelajari. Di bab siwak ini hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis dari Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati", kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartu, pasti aku akan perintahkan umatku bisiwak, untuk bersiwak inda kulli salatin, setiap akan sholat.
Nah, hampir semua hadis-hadis sahihnya bunyinya seperti ini. As-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lil rabb. Diriwayatkan Imam Bukhari. Siwak itu mensucikan mulut dan diridhoi oleh Allah. Sehingga kata beliau, fasiwaku maka siwak sababun liyakunu sababan. Siwak itu amalan yang menyebabkan liridor Rabb, menyebabkan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu mungkin kita setelah mempelajari ini dibiasakan bawa di saku, taruh di saku, walaupun mulutnya bersih ya, karena ke kamar mandi, sikat gigi, niat bersiwak, tapi dibawa mau sholat, mau baca Quran. Nah, untuk ini dapat ini apa? Ridho Rabb, ridho Allah Azza wa Jalla. Itu kan yang kita bekal kita, modal kita menghadap Allah, ini ya, ridho Allah, pahala dari Allah. Apa beratnya cuma barang kanting kecil. Nah, kama yakunu sababan di nador adirba, sebagaimana bersiwak itu menjadi sebab bersihnya mulut, otoharatuhu dan sucinya mulut. Lidah syara'ahul maula tabaraka wa ta'ala. Karena itu, karena dua manfaat besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan. Jadi bersiwak itu termasuk ajaran yang disyariatkan. Berdasarkan hadis ini ya, hadis dari Abu Hurairah. Asyhadul ijmali, penjelasan secara global dari hadis tadi. Punya hadisnya tadi apa? Rasul mengatakan sekiranya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap akan sholat. Kata beliau, as-salatu dzatu sya'nin kabirin. Sholat itu adalah perkara besar. Bahkan ibadah terbesar terdiri dari 3 unsur, yaitu perbuatan, anggota badan, kemudian ucapan lisan, dan hati. Nah, li'annaha, karena sholat itu silatun. Karena sholat itu silah. Silah itu penghubung atau penyambung bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Rabbnya. Nah, kita selalu berhubungan dengan Allah ketika sholat. Asalkan benar-benar nyambung, bersatu badan dan hatinya. Nah, itu sholat yang bisa menjadi sambung. Karena kalau cuma badannya yang sholat sementara hatinya tidak sholat, maka yang dilihat oleh Allah apa? Hatinya. Lidzalika, dari itu wajabat laha at-taharatu minal ahdasi. Dari itu maka Allah SWT mewajibkan untuk melaksanakan sholat itu taharah dulu. Minal ajdasi, dari ajdas. Jadi ahdas. Ahdas itu jamak dari hadas. Apa itu artinya hadas? Tahir, apa tahir? Hadas artinya sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, apa yang lain? Maksudnya, sesuatu ini ada bedanya kan enggak? Kalau orang kencing,
Dan nanti ada hadas, ada khobat. Kalau khobat itu najis. Kalau orang kencing, yang khobat mana? Kencingnya itu khobat. Setelah kencing, dia cawi, bersih, sudah suci, kemaluannya sudah suci, tapi belum boleh sholat. Kenapa? Masih berhadas. Tapi sudah tidak ada obatnya. Kalau gitu apa hadas? Kalau obat itu najis, sesuatu yang najis. Kalau obat, kalau hadas, tapi sudah bersih, sudah cari, nggak boleh sholat. Karena masih berhadas. Kalau gitu hadas apa? Sifat. Jadi hadas itu sifat, kan nggak ada bendanya, itu sudah bersih, sudah suci. Sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan dengan taharah. Kalau ibadahnya tidak disyaratkan dengan taharah, ya harus hilang hadasnya. Makanya untuk bisa melaksanakan ibadah harus hilang hadasnya. Namanya raful hadas. Diangkat dulu hadasnya, dihilangkan dulu hadasnya, baru orang itu boleh sholat. Karena sholat ini ibadah yang disyaratkan dengan taharah. Artinya kalau bisa orang itu boleh sholat, sah sholatnya kalau kondisi taharah. Kalau berhadas, belum taharah namanya. Taharah bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum. Nah, mungkin bisa diulang apa Suyono hadas itu? Dari hadas sifat yang ada pada yang menghalangi ibadah yang disyaratkan ibadah itu dengan taharah. Itu ya rahmat ya. Kayaknya dicapai ya. Apa coba diulang kira-kira? Ya betul. Nggak dengar dari sini. Nah. Kalau khobat, apa tadi khobat? Najis, benda najis. Nah, titik-titik najis, pelek najis, ini najis, itu najis. Apa najis itu? Seringnya dia dikatakan najis itu kotor. Najis kotor, sesuatu yang kotor. Padahal tidak semua yang kotor itu najis. Ingus sekarang, ubel. Itu najis apa kotor? Najis apa enggak? Enggak. Kalau najis gimana ada di itu? Nah. Tapi dipegang-pegang boleh nggak ingus itu? Atau muntah? Muntah itu kotor apa najis? Kotor, bukan najis. Jadi kalau kencing, najis. Kotor apa enggak? Kotor. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Kalau gitu najis apa? Nah, tidak semua. Jadi kalau mau mengatakan ini najis, harus ada dalil. Yang tidak banyak. Makanya tidak banyak, sesuatu yang najis itu tidak banyak. Pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, sholat di kandang kambing itu boleh apa enggak? Boleh. Silakan, apa-apa. Di kandang kambing banyak apa nih? Telek kambing, boleh sholat di atasnya. Kalau najis boleh nggak sholat di atas sesuatu najis? Nggak boleh. Syarat sholat harus bersih, harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Pernah juga ada
sahabat yang sakit perut oleh Rasulullah SAW malah disuruh minum kencing unta. Nah, berarti kencing unta itu najis apa enggak? Yang najis suruh minum. Nah, artinya kalau barang najis itu kan suatu yang nggak boleh disentuh. Nah, karena banyak kalau apalagi di kampung-kampung banyak kambing, banyak sapi, banyak ayam, itu katanya teleknya itu najis. Mana dalilnya bahwa telek itu najis? Kambing, sapi, nggak ada dalil. Bahkan ada hadis tadi, boleh nggak sholat di kandang kambing ya Rasul? Boleh. Kalau di kandang unta, jangan sholat di kandang unta. Karena unta itu kata Rasul, kulika minas syaiton, dicipta dari syaiton. Bukan karena najisnya teleknya itu, tapi karena dicipta dari syaitan, unta itu nggak bisa diam. Atau juga ketika orang itu makan daging unta, itu wudunya batal. Jadi termasuk pembatal wudu kalau orang itu makan daging unta. Hukum makan daging unta apa? Halal. Tapi kok bisa membatalkan wudu? Kenapa kok kambing enggak, ayam enggak, sapi enggak? Nah, tadi karena syaitan, karena unta itu dicipta dari syaitan. Untuk meredam, untuk menghilangkan sifat-sifat syaitania yang ada pada unta, maka diwajibkan untuk berwudu. Ini dikatakan sebagai pembatal wudu. Makanya kalau orang penggembala unta itu orangnya keras-keras. Yang pernah narik kerah Rasulullah itu penggembala unta, orang kampung Badui. Kenapa kok keras-keras mereka? Karena tadi sifatnya banyak dipengaruhi oleh kegembalaannya, yaitu unta. Belum dijawab nih, mungkin Ali bisa menjawab apa itu najis. Sudah najis itu Tahuri. Ya yang sudah sepuh-sepuh kamu najis itu berarti najis ya. Sesuatu yang tidak boleh disentuh itu najis. Bukan karena kotor, bukan karena bahaya, dan bukan karena haram. Bukan karena kotor, misalnya tadi ingus, muntah. Kenapa nggak kamu pegang-pegang muntah? Kotor. Nah, kalau bukan karena bahaya, listrik misalnya. Jangan dipegang itu listrik itu. Kenapa? Bahaya, bukan karena najis. Nah, kalau megang istri orang, nggak boleh. Kenapa? Haram. Nah, tiga, sesuatu yang tidak boleh disentuh bukan karena bahaya, bukan karena kotor, bukan karena haram. Nah, kalau kencing kenapa nggak boleh disentuh? Karena najis. Nah, itu najis. Kalau gitu najis adalah Pak Rahmat, ditulis kamu. Najis itu bahasa lainnya khobar tadi. Sesuatu yang tidak boleh disentuh bukan karena kotornya, bukan karena haramnya, dan bukan karena bahayanya. Racun itu nggak boleh disentuh. Kenapa? Bahaya. Wakana syarban fi sihariha. Tohara itu menjadi syarat di dalam sahnya sholat. Jadi kalau ingin sah sholatnya, syaratnya harus toharoh dulu. Jadi dalam sholat ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, dan ada sunnah.
Itu sholat itu. Berapa? 4. Apa tadi? Syarat, rukun, kewajiban, kemudian sunnah sholat. Apa syarat itu? Padahal tiap hari sholat ya. Ditanya syarat apa syarat? Saya nggak tanya berapanya, baru tanya maknanya dulu. Berapa syarat sholat? Menghadap kiblat ya. Terus orangnya sudah balik. Terus toharoh. Itu syarat. Apa syarat? Sesuatu yang harus dipenuhi atau harus dikerjakan sebelum pelaksanaan berlangsung sampai akhir. Kalau rukun, suatu yang harus dikerjakan apabila ditinggalkan sengaja atau tidak, sholatnya batal. Kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, seperti membaca Al-Fatihah atau takbiratul ihram. Orang sholat tidak takbiratul ihram. Sengaja atau tidak, lupa atau tidak, sholatnya batal. Itu namanya apa? Rukun. Kalau kewajiban, kalau ditinggalkan dengan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Itu namanya apa? Kewajiban. Misalnya tadi tidak tasawuf awal. Kemudian ketemu berdiri. Maka kalau sengaja ya batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Nah, bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Rakaat juga diganti dengan sujud sahwi. Jadi itu bedanya rukun dan kewajiban. Kalau rukun sengaja atau tidak, sholatnya batal. Kalau kewajiban, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal. Kalau sunnah sholat, apa artinya? Ditinggalkan sengaja atau tidak batal sholatnya. Karena sunnah sholat itu merupakan penyempurna sholat. Misalnya baca doa atau zikir lebih dari 1 kali. Subhana rabbiyal azim ketika rukuk ya sekali. Hukumnya apa? Wajib. Nah, bukan apa rukun, tapi wajib. Kemudian baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ada 4 tadi syarat, rukun, kewajiban dan sunnah sholat. Wa min takmilit taharati, di antara penyempurna taharah sebelum sholat bisiwak adalah dengan bersiwak. Jadi kalau mau berwudu bersiwak, bisa pakai ranting siwak atau pakai sikat gigi. Nah, sikat gigian dulu. Li'annahu tanzifun lil fam. Karena bersiwak itu pembersihan mulut, mimma allaqa bihi minal awsah, berupa kotoran-kotoran yang menempel yang melekat di mulut. Qad tahammulu rawaihun kalihatun, kadang kotoran-kotoran itu membawa bau yang tidak sedap di mulut. Nah, itu tidak ada di dalam menghadap Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang makan barang siapa yang makan berambang atau bawang, wala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Terus bagaimana? Laki-laki sholat jamaah di masjid wajib, harus ke masjid. Tapi kata Nabi, karena dia makan berambang nggak boleh ke masjid, haram kalau ke masjid, dosa. Terus gimana?
Mana? Bersihkan dulu, harus dihilangkan dulu bau mulutnya, baru boleh ke masjid. Karena kata Rasulullah, bau mulutnya itu akan mengganggu saudaranya dan mengganggu para malaikat. Karena malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kalau bunyi hadisnya adalah beramban. Tapi para ulama mengkias ke setiap yang menyebabkan bau mulut tidak enak. Seperti jengkol, pete, apalagi rokok. Nah, apa hukumnya makan pete? Nggak apa-apa ya. Jengkol nggak apa-apa, halal. Tapi ketika dia mau sholat, tidak boleh ke masjid kalau belum merubah bau mulutnya atau menghilangkan bau mulutnya. Bagaimana dijauhi malaikat? Sementara syaitan berebut untuk memalingkan dari sholat. Jadi belum lagi mengganggu saudaranya, itu kesalahan lagi. Walidah dari itu i'tana asyari'u bihi inda sholat. Karena mulut itu kadang bau oleh sisa-sisa makanan, maka asyari'u Allah dan Rasulnya di sini i'tana benar-benar memperhatikan, memberikan perhatian agar kalau orang sholat itu kondisi bersih mulutnya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini di hadis pertamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadis menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu lauda khawfa wujudil masyaqqah, sekiranya tidak ditakutkan adanya keberatan ala ummatihi pada umatnya, la amarahum amran laziman. Kalau sekiranya tidak memberatkan umat, pasti Rasul akan memerintahkan dengan perintah yang lazim, maksudnya wajib bersiwak setiap akan sholat. Sekiranya apa? Tidak memberatkan umatnya. Tapi di sini menunjukkan betapa Rasul itu orang paling pengasih dan penyayang kepada umatnya. Sampai tahu bahwa kalau selalu bersiwak setiap sholat itu berat. Sehingga ditahan oleh Rasul perintah untuk mewajibkan. An yatasawwaku inda kulli sholatin fardatan aw nafilatan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lima bihi min tanzimil fam wa takmili thaharah, karena bersiwak itu bisa membersihkan mulut dan menyempurnakan thaharah. Kalau habis makan kumur dulu, jangan langsung masjid. Di sana masjid kecap-kecap mulutnya sambil baca doa, ngelek ini ngelek itu, sisa-sisa makanannya. Nah, ini penjelasan global dari hadis Abu Hurairah. Fawaidul hadis, faedah hadis ini. Saat kudus siwa tasawuf inda fi kulli salatin. Penekanan, jadi hadis ini menjelaskan penekanan untuk bersiwak ketika mau melaksanakan sholat. Fardatan au nafilatan hatta salatul janazati, sampai pun misalnya itu sholat jenazah di bersiwak. Lebih enak kalau orang itu menyaku di sakunya ya. Ketika mau sholat, mau takbir, ingat ke hadis. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih. Minimal untuk, walaupun mulutnya bersih, minimal tadi untuk apa? Mendapat ridho Allah. Siapa yang tidak ingin ridho Allah?
Toh nggak berat, cuma gosok gigi, ya mulutnya tambah bersih. Yang kedua, umum hadis. Hadis ini umum. Yasbiqu salatas shaimi ba'da zawal. Meliputi sholatnya orang yang puasa. Jadi orang yang puasa mau sholat duhur ba'da zawal. Wa yata'akkadu bi haqqi shaimi an yastaka inda kulli salatin. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang puasa boleh bersiwak walaupun setelah zawal. Walau ba'da zawal. Kasalatil dzuri wal asri. Orang puasa mau sholat asar boleh nggak bersiwak? Boleh. Mana dalilnya? Hadis Abu Hurairah di Bukhari. Nah, yang sudah kita baca. Yang ketiga, manfaat hadis ini mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatiannya Nabi di ahwali ummatihi, terhadap keadaan umatnya, warafatihi, dan pengasihnya beliau bihim, kepada umatnya. Haitsulah yalzimuhum, ketika Rasul tidak mewajibkan pada umatnya bima yakhafu minhu masyaqqa alaihim, tidak mewajibkan sesuatu yang dikhawatirkan memberatkan. Ini juga dalil bahwa agama Islam itu apa? Mudah, tidak berat. Tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Kalau lagi safar, boleh berbuka. Nah, safar itu berat. Kalau lagi sakit, boleh tidak puasa. Ar-rabi'u anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amara bi syai'in. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memerintahkan sesuatu bahwa lazimun, maka itu wajib. Nah, di sini kan Rasul menarik kata-kata perintah. Ya, aku akan perintahkan kalau sekiranya nggak memberatkan. Tapi Rasul kan tidak memerintahkan. Artinya apa? Bahwa kan Rasul memerintahkan itu berarti wajib. Atau juga dalam kaidah fikih al-aslu bil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Illa yadulla dalilun ala annahu tatawwu'un. Nah, maka itu wajib setiap perintah Nabi kecuali ada dalil yang mengatakan itu bukan wajib. Al-khamisu, yang kelima, kaidah hadis ini ta'dzimu sa'nis shalah, agungnya perkara sholat. Jadi sholat ini perkara besar. Nah, tadi itu menjadi apa? Penyambung. Tapi yang bisa nyambung itu kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar. Nah, sholat yang benar, sholat yang khusyuk itu kalau antara badan dan hatinya. Walaupun kalau cuma badannya itu wafilun, nanti masuk ke mana sahun yang sedang kita pelajari di tafsir surat Al-Ma'un, ya. Belum selesai kan. Tapi peringatan waqa'ana zal hadithu bibadin nushi hakada. Di sebagian lafaz hadis bunyinya ma'akulli wudu'in inda kulli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintah umatku untuk bersiwak setiap akan wudu. Wudu untuk sholat. Nah, kalau wawunya di doma itu berarti perbuatan berwudu. Tapi kalau ininya di fathah wawunya itu namanya air. Wadu itu air yang dipakai untuk berwudu. Wasiada cuma ma'akuli wudu'in.
lam yaroha al-Bukhari. Sehingga perkataan setiap makan wudu itu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis musnadin, di dalam hadis musnad beliau, wala muslimun, dan juga tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena kitab Umdah ini kitab Bukhari Muslim, hadis-hadis sahih saja. Lakin rawaha Malikun wa Ahmadu wa Nasai. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad wa Nasai. Tapi secara mana benar bahwa bersiwak sebelum berwudu itu penyempurna apa tadi? Nah, ini hadis pertama di dalam bab siwak, mungkin ada yang kurang jelas. Nah, insyaallah ini dulu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan ketaatan kemudian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.